Shalom saudara-saudara, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus. Walaupun kita masih ibadah online, tetapi kita mau tetap semangat untuk memuji Tuhan. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita semua bersatu hati dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan kami boleh kembali berkumpul dan beribadah kepadamu. Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu Tuhan sepanjang hari-hari yang kami lalui, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kebaikan dan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan pimpin kebaktian kami, ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mau naikkan pujian kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kita naikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita bersukacita. Hari kita bisa beribadah kepada Tuhan.
selanjutnya kita akan siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Tetapi marilah kita boleh bersandar kepada Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Ayo Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kau sebentar kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Biarlah penguapan-Mu turun atas kami semua. Sehingga tiap firman disampaikan itu meneguhkan, menguatkan, memberi kami pengertian untuk menghadapi masa-masa sulit ini.
dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang di rumah, puji Tuhan kita ketemu kembali minggu ini. Minggu ini kita akan melihat bagaimana kita belajar mempercayai Tuhan di tengah krisis keuangan. Sekali lagi, belajar mempercayai Tuhan di tengah krisis keuangan. Bapak Ibu mengalami krisis keuangan? Bapak Ibu mengalami gaji dipotong? Bapak Ibu work from home? Pekerjaan mulai menurun? Bisnis menurun? Banyak hal yang kita hadapi. Tapi di tengah situasi seperti ini, mari kita belajar mempercayai Tuhan. Amin. Ayo kita buka Alkitab kita 2 Raja-Raja 4. Kita lihat pelan-pelan ayat ini. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Bapak Ibu ada perhatikan ayat ini baik-baik. Salah seorang dari istri-istri para nabi, artinya sebenarnya banyak istri-istri nabi, ya, karena nabi-nabi ini adalah muridnya Elisa yang mengikuti dia banyak. Tapi cuma salah satu saja yang menceritakan masalahnya kepada Elisa. Enggak tahu yang lain punya masalah atau tidak. Tapi istri nabi ini berani datang kepada Elisa. Dia cerita, dia ngomong gini, "Suami saya itu sama dengan Allah. Dia pendeta juga. Dia udah mati. Tapi yang jadi masalah, kami punya utang. Kalau kita tidak mencatat utang ini dibuat oleh suaminya, warisan, atau ibu ini yang utang. Alkitab tidak mencatat, tapi kalau mengacu hamba Tuhan, mungkin gak boleh berutang, tabrakan Tuhan, mungkin bukan pendetanya yang utang." Bapak Ibu, kita perlu belajar di sini bahwa masalah itu bisa datang kepada siapa saja. Halo? Sekali lagi, masalah itu bisa datang kepada siapa saja. Enggak peduli dia pendeta, pejabat, orang kaya, orang miskin, orang yang tidak kenal Tuhan, orang kenal Tuhan, masalah pasti bisa menimpa siapapun. Apalagi di masa krisis pandemi seperti ini. Semua kita bisa kena masalah, tapi kita mau belajar bagaimana mempercayai Tuhan di tengah krisis keuangan. Janda, Bapak Ibu, di tengah krisis seperti ini, dia harus berjuang untuk menghidupi anak-anaknya. Apalagi di tengah krisis, orang yang punya keluarga lengkap aja susah, apalagi seorang janda. Kita mencatat kalau Anda baca di kitab Imamat, orang yang harus menebus dari keluarga yang susah itu adalah saudaranya. Tapi akhirnya tidak mencatat saudaranya di mana. Tapi kalau dia nggak ditebus untuk membayar utangnya, dia harus jual tanah. Dia harus jual tanah. Tapi akhirnya itu nggak mencatat. Mereka nggak punya tanah, nggak punya apa-apa. Utangnya sudah banyak. Dan penagih utang udah datang untuk mengambil anaknya. Itu hal terakhir adalah anaknya jual jadi budak. Ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, "Apa yang dapat kau buat bagimu? Beritahukan kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkata perempuan itu, "Hambamu yang tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Bapak Ibu, waktu janda ini datang kepada Elisa, Alkitabnya mencatat Elisa marah-marah sama dia. Elisa ngomong, "Ibu, apa yang saya bisa buat?" Kalau kita, "Kamu ini udah tahu hamba Tuhan, istri hamba Tuhan, mempermalukan Tuhan, mempermalukan gereja, kok utang-utang banyak?" Bapak Ibu, kebanyakan kita bukannya menolong orang lain, justru menghakimi orang lain. Elisa berbeda. Elisa tidak melihat masa lalu, tetapi Elisa melihat masa sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jalan keluarnya? Haleluya.
Elisa gak marah kepada ibu ini, justru dia berkata, apa yang bisa ku berbuat bagimu? Apa yang kau punya di rumah? Dia ngomong ini, semua udah gak punya. Mungkin hari ini kita ditanya kalau utang banyak, kita harus bayar loh dengan apa yang kita punya, Bapak Ibu. Itu menunjukkan hati kita yang tulus. Kalau kita masih punya mobil, jual tuh mobil untuk bayar utang kita. Jual apa yang kita punya. Itu menunjukkan hati kita yang tulus. Dan Tuhan melihat hatimu yang tulus. Alkitab ngomong, hati orang tulus jujur, Tuhan akan meluruskan jalannya. Jadi waktu Anda berhutang, Anda berusaha untuk tidak bayar, apalagi punya, Anda ngomong gak punya, Anda akan menempuh jalan yang berkelok-kelok dalam itu. Tapi waktu Anda punya, apa yang kau punya, Anda dengan terus ingin melunaskan semua itu, percayalah, Tuhan akan meluruskan segala jalan. Amin, Bapak Ibu. Dia ngomong gini, aku gak punya apa-apa lagi kecuali buli-buli berisi minyak wangi. Bapak Ibu perlu tahu bahwa buli-buli di masa itu, buli-buli itu penting. Buli-buli ini biasanya orang menyimpan untuk menyimpan harta, menyimpan makanan. Kan pada zaman dulu gak ada bank, Bapak Ibu, gak ada tempat penyimpanan uang. Jadi orang kebanyakan menyimpan itu di dalam buli-buli. Buli-buli dia tinggal satu, isinya minyak. Cuma itu yang saya punya. Ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kalau Anda baca ayat ini, mungkin Anda berkata, ini gampang ya, jangan beli-beli. Kalau susah Bapak Ibu, karena tidak semua orang punya buli-buli kosong. Karena semua orang menyimpan segala sesuatu dalam buli-buli. Menyimpan harta di dalam buli-buli, termasuk minyak tadi salah satunya. Untuk menemukan yang kosong gak gampang. Tapi mengapa? Kedua, itu bicara gengsi, harga diri. Istri pendeta suruh minta-minta ke tetangga, gengsi. Tapi dia melakukan apa yang Elisa minta untuk dia lakukan, dan didapat juga banyak buli-buli. Kenapa? Karena masa itu masa krisis keuangan, banyak orang susah. Artinya gini, sebenarnya bukan hanya dia yang mengalami krisis itu, tetapi hanya dia yang berani datang kepada Tuhan melalui Elisa. Hari ini Bapak Ibu mungkin bukan hanya 1-2 orang yang mengalami krisis keuangan, tapi kita malu membuka diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita jujur dan datang kepadanya. Ayat 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Haleluya. Saya ingat satu ayat, kalau kamu berdoa, tutuplah pintu. Amin. Jadi hal yang sama Tuhan perintah kepada, tutup pintu, tutup pikiranmu dari pengaruh-pengaruh yang gak baik, dari rasa khawatir, ketakutan. Karena Yesus di mana-mana kalau berdoa, di bawah Petrus, Yohanes masuk ke orang doain. Mengapa? Karena itu dia tahu mereka gak bimbang. Jadi waktu kita bimbang, khawatir, mujizat berhenti bekerja. Ayat 5. Pergilah perempuan itu daripadanya, tutuplah pintu sudah ia dan anaknya masuk, dan anaknya mendekatkan bejana kepadanya, dan ia terus menuang. Ayat 6. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Di waktu kita berkata bejananya udah gak ada, berhentilah. Haleluya. Ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahu kepada nabi Allah, dan orang ini berkata, pergilah jual minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Bapak Ibu perhatikan, waktu dia susah datang kepada Elisa, waktu dia diberkati juga datang kepada Elisa. Dia kasih tahu apa yang saya lakukan nih, uangnya udah banyak nih,
Pak Pendeta, apa yang saya lakukan? Bayar hutangmu dulu dan hidup dari sisanya, bikin modal usaha. Kebanyakan kita susahnya mau datang kepada Tuhan atau kepada pendeta, udah berkelimpahannya lupa. Haleluya. Oke, kita akan belajar. Ada 3 hal hari ini kita akan belajar. Saya singkat saja. Berani mempercayai Tuhan di tengah krisis keuangan. Ya, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, berani datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, mungkin hari ini ada susah, ada pilot, ada bangkrut, keuanganmu sulit sekali. Pertanyaan saya adalah, beranikah Anda masih datang kepada Tuhan? Anda sedang menuduh dirimu, Anda gak layak, Anda berdosa, Anda banyak hal kepada kita. Saya beritahu hari ini, sama seperti Yesus mati buat Anda dan saya, sama seperti itulah Dia melunasi hutang kita. Dulu kita bangkrut karena hutang dosa, tapi hari ini kita mulai hidup kekal karena penebusannya. Catat baik-baik, Bapak Ibu, dulu kita bangkrut karena dosa yang mematikan, tapi hari ini kita hidup di dalam Kristus Yesus, memperoleh hidup kekal karena penebusannya. Beranikah Anda datang kepada Tuhan di tengah krisis yang kamu hadapi? Wanita janda ini, dia datang kepada Elisa mewakili Tuhan. Dia ngomong, Tuhan, aku ini hutangnya banyak, apa yang harus aku lakukan? Bapak Ibu, beranikah Anda datang kepada Tuhan di tengah doa-doamu, di waktu pagi, di waktu malam, di waktu siang, kepada Tuhan, hutangku banyak. Sebutin, keuanganku krisis, aku udah gak bisa bayar rumah, aku udah gak bisa cicilan mobil, aku udah gak bisa bayar anakku sekolah. Ungkapkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Maka itulah Elisa tanya dia, kamu punya apa? Buli-buli, bencana. Itu bencana Bapak Ibu, bencananya harus kosong, nggak boleh ada isinya. Bapak Ibu ingin mengalami mujizat Tuhan, bencanamu harus dikosongkan. Bencanamu tidak boleh diisi dengan kesombongan, keangkuhan, iri hati, dendam, kekhawatiran, ketakutan. Kalau bencanamu dikosongkan, maka Tuhan akan mengalirkan kehidupan di dalamnya. Maka minyak ada dalam buli-bulimu, bencanamu yang kosong itu. Selama bencanamu penuh dengan kesombongan, penuh dengan keangkuhan, selama bencanamu penuh dengan ketakutan, selama penuh dengan kekhawatiran, Tuhan tidak bisa bekerja dalam bencana hidupmu. Maka itu Elisa bilang, kamu punya apa? Punya bencana, sebuah buli-buli bencana yang berisi minyak. Minyak lama pengharapan, minyak lama Roh Kudus. Bukankah ini masa-masa pencur Roh Kudus? Mari Bapak Ibu, hari ini kita berani datang kepada Tuhan. Mungkin kita datang dengan terseok-seok, kita datang dengan air mata, kita datang dengan kepedihan, kita datang dengan susah hati, tapi beranilah menghampiri tata Tuhan yang kudus dengan berkata, Tuhan, tanpa Engkau aku mati, tanpa Engkau aku gak bisa buat apa-apa. Selama aku nempel di pokok, aku tetap hidup, tapi selama kita keluar dari pokok anggur, kita akan mati. Alkitab berkata, di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Bapak Ibu berani datang kepada Tuhan pagi ini, di tengah krisis keuanganmu, di tengah hal yang kau hadapi begitu sulit. Mari berani datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan kita. Yang kedua, berani menyerahkan apa yang ada kepada Tuhan. Sekali lagi, berani menyerahkan apa yang ada pada kita kepada Tuhan. Tuhan tanya kita, oke, kamu datang kepada aku,
Sekarang aku siap memberkati bejanamu yang kosong. Aku siap mencurahkan anugerahku dalam hidupmu. Karena engkau telah mengosongkan dirimu. Bapak Ibu, waktu kita datang kepada Tuhan, kita berani kepadanya, sebenarnya kita sedang mengosongkan bejana kita. Yang tadinya kita sombong, kita angkuh, kita mau menang sendiri, kita khawatir, kita takut, kita iri hati, kita dengki. Waktu kita datang sebenarnya kita ada mengosongkan bejana loh. Oke, itu benar, aku siap mencurahkan anugerahku dalam hidupmu, dalam bencanamu. Tapi pertanyaannya gini, aku mau bekerja sama dengan kamu. Aku tanya, apa yang masih sisa dalam hidupmu? Apa yang kau punya dalam hidupmu? Apa yang kau masih sisa punya? Wanita ngomong ini, bejana, ada minyaknya. Yes! Lewat itulah aku bekerja. Lewat itulah aku memberkatimu. Amin. Saya ingat cerita dengan jemaat, ada seorang jemaat kita. Dia juga gitu. Waduh, masa sulit dia mau susah Pak. Tapi satu kali Tuhan ingatkan dia, kamu punya apa? Dibuka dompetnya, saya masih punya SIM Pak. Tuhan, saya masih punya SIM. Oke, kalau gitu, Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia mulai Grab, dan akhirnya Tuhan buka dia sewa-sewa mobil, angkutan mobil. Hari ini saya tanya dia, di masa krisis masih nama mobil nggak? Masih Pak, dua mobil. Saya nggak tahu mobilnya berapa sekarang. Waktu Tuhan ngomong, kamu punya apa? Punya SIM. Hari ini Tuhan tanya kamu punya apa? Apa yang kau punya, kau serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan mengurapinya. Dan lewat itulah Tuhan bekerja memenuhi segala kebutuhan hidupmu. Amin, Bapak Ibu. Berani menyerahkan apa yang ada pada kita kepada Tuhan. Kebanyakan kita nggak berani sih menyerahkan apa yang kita punya. Waktu Anda nggak berani, sebenarnya Anda sedang tidak mempercayai Tuhan. Padahal langkah pertama Anda sudah berani datang kepadanya. Langkah kedua Anda harus berani menyerahkan apa yang kau punya kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan tahu yang paling dalam dalam hidup kita. Maka itu waktu orang kaya datang kepada Tuhan, bagaimana pola hidup yang kekal. Ya, apakah kamu sudah nggak berzina, bayar perpuluhan, mengobati orang tua? Dong sudah. Semua itu sudah saya lakukan sejak muda. Keren banget. Tapi Tuhan mau, jualah hartamu dan ikut aku. Karena Tuhan tahu apa yang ada dalam isi hati orang itu yang mengikatnya. Hari ini Tuhan tahu apa yang paling bernilai dalam hidupmu. Kita nggak bisa bohong di mata Tuhan. Tuhan tahu apa yang mengikatmu, sehingga kau mengalami krisis keuangan ini. Tuhan bilang, serahkan itu kepadaku, maka aku akan melipat gandakannya. Amin. Yang ketiga, berani berbeda. Pertama, Bapak, berani datang kepada Tuhan, berani menyerahkan apa yang ada kepada Tuhan. Yang ketiga, berani berbeda. Bapak Ibu, berani berbeda loh dia. Dia datang setiap rumah untuk minta bencana. Istri pendeta, gengsi lepas, sombong ini lepas. Dia datang minta bencana. Enggak semua orang punya bencana kosong. Karena bencana itu sesuatu yang penting pada masa itu. Untuk menyimpan segala sesuatu ada di bencana. Tapi dia datang, dia minta bencana. Dia dapat bencana itu. Dia berbeda. Setelah bencana, dia berbeda. Ditutup pintu rumahnya. Mengapa pintunya ditutup? Bersama anaknya di dalam itu. Karena kalau orang lain lihat, orang lain bingung. Dia seperti orang gila. Bencana kosong dituangin minyak, ya. Bencana kosong dituang minyak mobil. Tuh ngapain tuh orang? Karena perkataan orang lain kadang-kadang suka melemahkan iman kita. Mata panca indera kita lihat, itu mempengaruhi cara kerja iman kita. Sekali lagi, situasi kondisi yang kita hadapi
Kadang-kadang itu mempengaruhi iman kita mempercayai Tuhan. Maka itu Anda perlu tutup pikiranmu. Amin. Dari rasa takut, rasa khawatir, ancaman. Bukan karakter berkata kalau kau berdoa tutuplah pintu. Berbeda dengan orang lain. Anda berani berbeda dengan orang lain. Cara Anda mempercayai Tuhan, cara Anda bekerja, dia berbeda, Bu. Dia berbeda dengan banyak orang. Karena dia tahu hamba Tuhan itu berkata, kau masuk tutup pintu, Tuhan yang minyak. Kalau orang nggak punya iman yang sama, maka minyak itu akan berhenti bekerja. Karena kosong bencananya, satu dituangin nggak habis-habis. Amin. Saya ingat pelayanan saya waktu saya masih awal-awal, ya, saya masih kerja tapi saya sudah melayani orang di rumah-rumah. Satu kali ada seorang lumpuh, ya, di daerah Kedoya. Saya datang dengan teman saya waktu itu, ya masih muda kita ya. Aku bilang nggak apa-apa, dari seberang ya. Anda tahu hari itu dia berjalan loh. Waktu saya mau keluar dari kamarnya, saya mau masuk ke dalam sama istrinya, karena yang lumpuh suaminya dong. Mereka takut dong, baik pamannya oke. Di dalam itu saya berdoa, karena memang saya ajak orang yang paling dekat supaya dia mempercayai Tuhan, imannya bekerja bersama dengan saya. Karena saya juga nggak mau sendirian, karena harus ada bukti orang lain melihat. Saya akan angkat kaki tangannya, akhirnya keluar berjalan. Langsung berjalan loh. Tapi di pikiran saya itu seperti orang kayak mau hilang kekuatan, karena saya seolah bisa baca pikir mereka, kasihan ya, untuk mereka nggak mengucapin apa-apa, itu langsung berjalan. Waktu mereka mengucapin satu kata aja, saya yakin mujizat itu berhenti bekerja. Kenapa? Langsung muncul keraguan, ketakutan, kekhawatiran. Ya, seolah-olah saya baca di pikiran mereka, rasa kasihan, lu bisa-bisa aja, tapi mereka ngucapin telanjur, orang itu udah bisa berjalan. Anda mau berbeda? Kita belajar hari ini untuk mempercayai Tuhan di tengah krisis keuangan kita. Berani datang kepada Tuhan, berani menyerahkan apa yang ada kepada Tuhan, dan berani berbeda dengan orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Ayo Bapak Ibu, kita bangkit berdiri yang ada di rumah. Kita berdoa, firman Tuhan telah kita dengarkan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Hamba berdoa buat keluarga-keluarga yang ada di rumah. Mereka yang mengangkat tangan. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, Tuhan memelihara. Di tengah-tengah situasi seperti ini, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah finansial yang krisis, Tuhan tetap mencukupi, bahkan membuatnya berlimpah. Dalam nama Yesus, COVID-19 dijauhkan dari setiap keluarga-keluarga orang percaya, dan tidak mengenal tempat tinggal di mana kami ada. Dalam nama Yesus, semua sehat, semua kuat, dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan sampai orang tua. Angkat dua tangan kita sebelum kita kembali. Diberkatilah engkau oleh Tuhan, dinaungi engkau oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Kiranya Dia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan sukacita, kemenangan, dan damai sejahteranya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus.